Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga di pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Allah, mengawali pagi hari dengan beribadah, melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian singkat ba'da subuh. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima seluruh amal soleh kita dan Allah memberikan kita taufiknya, hidayahnya untuk tetap istiqamah di atas jalan tauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di pagi hari ini kita akan mencoba untuk mengkaji sebuah tema yang berkaitan tentang al-akhta fil istidlal, yaitu kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan sebagian kaum muslimin dalam berdalil atau kekeliruan kaum muslimin dalam mengambil sesuatu yang dianggapnya sebagai kebenaran. Tapi sebelum kita masuk beberapa contoh-contoh kekeliruan dalam hal ini, penting untuk kita sampaikan bahwa agama kita itu punya mizan. Ya, agama kita itu punya mi'yar, punya timbangan yang syar'i untuk menentukan mana yang hak dan mana yang batil. Dan timbangan yang syar'i itu yang kita gunakan untuk menimbang segala sesuatu, kita ketahui timbangan tersebut adalah kitabullah dan sunnah Nabi SAW dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Apabila kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan perkaranya kepada Allah, maksudnya kitabullah, Al-Qur'an, dan kepada Rasul, maksudnya adalah hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah memerintahkan kita untuk mengikuti pemahaman para as-salaf, yaitu para sahabat Nabi SAW. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, yaitu para sahabat Nabi SAW, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, yaitu dengan pengikutan yang baik. Akidahnya ikut para sahabat, ya, pemahamannya ikut para sahabat, ibadahnya ikut para sahabat, akhlaknya ikut para sahabat, maka Allah menjanjikan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat, Allah persiapkan surga bagi mereka. Maka
Ini namanya mizan, mi'yar, ya, timbangan barometer dalam agama kita. Ditegaskan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya. Beliau mengatakan innamal mu'taba' li itsbati ahkamillah kitabullah wa sunnatu rasulih wa fahmu salafi hadhihi al-ummah fala yajuzu itsbatu hukmin syar'iyyin biduni hadhihi thalatha la nassan wala istinbatan bihalin. Kata beliau, sesungguhnya yang diikuti untuk menentukan perkara-perkara dalam agama Allah ini cuma 3 ketentuan yang diikuti, yaitu kitabullah, sunnah Nabi, dan pemahaman para pendahulu dari umat ini, yaitu pemahaman as-salaf. Maka tidak diperbolehkan, kata Syekhul Islam, untuk menetapkan sesuatu dalam perkara agama ini tanpa 3 hal ini. Ya, tidak boleh menentukan sesuatu baik akidah ataupun ibadah, tidak boleh kita menetapkan sesuatu kecuali dengan 3 perkara ini. Ini yang menjadi landasan utama dari manhaj as-salaf. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di zaman yang media informasi tersebar dengan begitu mudahnya. Dengan begitu cepatnya kita mendapatkan informasi-informasi melalui media-media yang ada. Sehingga ini menyebabkan banyak orang-orang yang menyebarkan informasi-informasi, atau bahkan dia sendiri yang menyebarkan informasi tersebut padahal dia nggak punya kapasitas dalam perkara itu. Dia nggak punya kredibilitas dalam perkara tersebut. Banyak orang-orang yang tidak berkompeten berbicara tentang masalah-masalah yang besar. Ya, tanpa terkecuali orang-orang yang berbicara tentang agama, berbicara tentang akidah, berbicara tentang perkara-perkara yang besar di dalam agama ini. Teringat dengan peristiwa yang dialami oleh Rabi'ah ibn Abdurrahman, gurunya Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan dakhala rajulun ala Rabi'ah, pernah suatu ketika seseorang masuk menemui Rabi'ah bin Abdurrahman, gurunya Imam Malik. Fawajadahu yabki, maka orang ini mendapati Rabi'ah sedang dalam keadaan menangis. Maka ditanya oleh orang tersebut, ma yubkika, amusibatun, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Imam Rabi'ah? Apakah ada musibah yang menimpamu? Dia mengatakan, la, bukan. Aku menangis bukan karena musibah, akan tetapi ustuftiya malla ilmalahu, akan tetapi aku menangis karena munculnya orang-orang yang berani berfatwa padahal dia tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Berani berbicara tentang agama namun tidak memiliki kapasitas dalam hal tersebut. Maka beliau menangis. Dan beliau mengatakan, wa ba'du man yufti hahuna ahaqqu bisijni minas surra. Dan sungguh sebagian mereka yang berfatwa-fatwa itu, orang-orang bodoh yang gemar berfatwa, sungguh mereka lebih layak untuk dipenjara daripada para pencuri-pencuri. Karena kalau pencuri merugikan dunia, tapi kalau para penyesat-penyesat umat ini merugikan akhirat, merusak agama, maka mereka ini lebih layak untuk dipenjara, kata beliau, daripada para pencuri-pencuri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, langsung saja karena waktu kita singkat, kita akan paparkan beberapa kekeliruan-kekeliruan dalam istidlal, kekeliruan dalam menganggap sesuatu sebagai sebuah kebenaran. Kekeliruan yang pertama adalah al-istidlal bil aktsariyah, yaitu seseorang menganggap sesuatu itu benar, alasannya apa? Karena mayoritas, karena jumlahnya yang banyak. Ya, dan ini banyak dianut oleh sebagian orang, bahkan yang sudah ngaji sunnah. Mereka menimbang sesuatu itu benar ditimbang dari banyaknya pengikut,
dari banyaknya followers, dari banyaknya subscribers, dari banyaknya like di medsos, ya, maka dianggap sebagai sebuah kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat justru menegaskan bahwa kita seharusnya tidak boleh tertipu dengan banyaknya followers, dengan banyaknya atau dengan mayoritas. Allah misalnya berfirman dalam surah Al-An'am, wala tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan janganlah kalian mengikuti kebanyakan orang-orang di atas muka bumi ini, karena mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan jangan kalian mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi. Allah sendiri yang melarang kita untuk tertipu dengan mayoritas. Demikian juga Allah mencela mayoritas. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa katsirun minhum fasiqun. Kebanyakan di antara mereka itu fasik. Allah mengatakan mayoritas manusia itu fasik. Dan sedikit, Allah katakan sedikit yang memang beriman kepada Allah, sedikit yang di atas kebenaran. Wa qalilun min ibadi asyakur. Sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Bahkan iblis, Allah abadikan ucapannya tatkala dia diusir. Iblis mengatakan kepada Allah, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, karena Engkau telah mengusir aku, menyesatkan aku, sungguh aku akan sesatkan hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan kau tidak akan mendapati mayoritas mereka bersyukur kepadamu. Itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mayoritas manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak boleh kita jadikan sebagai barometer kebenaran. Oh, berarti kalau banyak pengikutnya, banyak followersnya, ini di atas kebenaran. Sebagaimana jargonnya sebagian orang, kata mereka di Indonesia ini, ya, organisasi kita itu yang paling banyak masanya. Maka kita yang ahlus sunnah sejati, kita yang di atas kebenaran. Demikian juga ucapan orang-orang mengatakan kaum muslimin mayoritasnya mengikuti akidah Asy'ariyah. Maka berarti yang di atas kebenaran adalah akidah Asy'ariyah. Nah, ini kita bantah dengan beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, apa kalian sudah mensensus seluruh muslimin di muka bumi ini bahwa mereka menganut akidah Asy'ariyah, atau cuma dugaan-dugaan kalian semata? Ada sensusnya nggak, jamaah? Jadi semua manusia di muka bumi ini, ya, mulai Maroko sampai Merauke, dihitung semuanya. Berapa jumlah kaum muslimin, kemudian ditanya satu-satu, akidahmu apa? Apa kau akidahnya akidah salaf atau akidah Asy'ariyah atau akidah yang lainnya? Ada sensus seperti itu. Itu hanya dugaan mereka. Tapi yang kedua, katakanlah benar. Ya, katakanlah benar bahwa kebanyakan kaum muslimin mengikuti akidah Asy'ariyah. Maka kita jawab, kebanyakan kaum muslimin yang ikut akidah Asy'ariyah, mereka tidak paham betul seluk-beluk akidah Asy'ariyah yang sebenarnya. Mereka nggak paham, mereka pahamnya cuma kulit-kulitnya saja. Mereka pahamnya akidah Asy'ariyah itu cuma kulit-kulitnya saja. Sifat 7, sifat 20, cuman sekedar kulit-kulitnya saja. Tapi dalemannya akidah Asy'ariyah mereka tidak memahaminya. Coba tanyakan kepada orang-orang Asy'ariyah yang ngaku-ngaku akidahku Asy'ariyah, tanyakan kepada mereka apa itu aqidatul kasb. Dalam masalah takdir ada namanya aqidatul kasb. Apa itu aqidatul kasb dan apa bedanya dengan akidahnya Qadariyah dan akidahnya Jabriyah? Gak akan bisa menjawab. Hanya segelintir orang-orang yang benar-benar menekuni akidah Asy'ariyah, dia baru bisa menjawabnya. Tapi kalau awam-awamnya yang cuman ikut-ikutan kami akidahnya Asy'ariyah, nggak paham dengan dalemannya Asy'ariyah. Maka
Nah, ini tidak bisa dijadikan patokan. Kemudian juga bantahan kita, kalau kita lihat mayoritas manusia, kebanyakan mereka ini Muslim atau kafir? Ini ada sensusnya nih jamaah. Agama terbesar yang banyak penganutnya di bumi ini apa? Nasoro. Orang-orang Nasoro lebih banyak jumlahnya, ini sudah ada sensusnya, lebih banyak jumlahnya daripada kaum muslimin. Itu Nasoro sudah banyak. Apalagi kalau digabungkan dengan Yahudi, digabungkan dengan yang musyrik. Jika dibandingkan dengan kaum muslimin, maka kaum muslimin tetap sedikit di antara orang-orang kafir. Maka kalau mengikuti kaidah mereka, mayoritas itu di atas kebenaran, berarti yang benar orang-orang kafir. Terus mereka mengatakan, oh enggak, yang dimaksud itu internal kaum muslimin. Internal kaum muslimin mana yang mayoritas? Kaum muslimin yang berpegang dengan agamanya atau kaum muslimin yang bermaksiat kepada Allah? Banyak yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perempuan, mana yang lebih banyak? Yang menutup aurat atau yang buka aurat? Yang membuka aurat. Yang taat kepada Allah, rajin menunaikan sholat di masjid, mana yang lebih banyak? Apakah mereka yang menunaikan ibadah atau mereka yang tidak beribadah kepada Allah? Banyak yang tidak beribadah kepada Allah. Mana yang lebih banyak? Mereka yang bermaksiat atau tidak bermaksiat? Lebih banyak yang bermaksiat. Maka kalau mengikuti kaidah mereka, mayoritas itu pasti benar, maka berarti yang benar adalah ini yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak ada ulama yang menjadikan mayoritas sebagai tolak ukur kebenaran, tidak ada. Sama halnya dengan tadi kita singgung, sebagian orang-orang yang sudah ngaji sunnah, itu juga terjatuh dalam masalah ini. Apa itu? Dia ngelihat ustadz-ustadz dai-dai, dia menganggap bahwa dai ini di atas kebenaran, ucapannya bisa diambil dengan apa dia lihat? Dengan banyaknya jamaah yang hadir di pengajiannya. Lihat Ustadz Fulan ini, kalau kajian itu penuh masjidnya, sampai bikin macet embong jalanan. Coba lihat dia di medsosnya, subscribernya jutaan. Kalau bikin video, viewersnya jutaan, like-nya jutaan, di Instagram followersnya jutaan. Terus kenapa? Berarti dia di atas kebenaran. Ada masih sebagian yang katanya sudah ngaji sunnah, masih punya mindset seperti itu. Ini batil. Al-Imam Al-Laits ibn Sa'ad, seorang ulama dari kalangan salaf, pernah mengatakan, inna kathrata atba'ir rajul isyaratun ala adami sihhati da'watihi. Sesungguhnya banyaknya followers seorang dai, banyaknya followers seorang ustadz, justru itu adalah isyarat. Ingat ya, isyarat, tanda, meskipun nggak boleh dipastikan. Itu adalah pertanda metode dakwahnya nggak beres. Paham nggak jemaah maksudnya? Banyaknya followers seorang ustadz, kata Al-Laits ibn Sa'ad, itu pertanda patut dicurigai. Meskipun nggak boleh Anda memastikan, oh ini followersnya banyak berarti batil, nggak bisa. Tapi di situ ada tanda kecurigaan kalau dia itu metode dakwahnya salah, keliru. Contoh misalnya, gampang saja seorang dai untuk menggait massa yang banyak, dia sampaikan apa yang disukai sama jamaahnya. Yang penting jamaahnya senang. Kira-kira banyak nggak followersnya? Banyak. Dia hanya menyampaikan apa yang disetujui, apa yang disepakati oleh manusia. Nggak mau dia menyampaikan sesuatu yang membuat manusia itu mungkin tersinggung, menyampaikan sesuatu yang kekeliru. Nggak mau dia, karena takut nanti nyinggung jamaahnya. Kalau saya menyampaikan tentang syirik, nanti kalau ada pelaku kesyirikan, dia tersinggung. Kalau saya menyampaikan tentang bid'ah, nanti ada pelaku bid'ah yang tersinggung. Kalau saya menyampaikan tentang haramnya musik, nanti yang suka dengarkan musik ini tersinggung, gak mau lagi datang ke masjid. Terus gimana? Mending gak usah tak bahas itu.
Kalau saya sampaikan tentang hukumnya rokok, nanti dia tersinggung. Terus gimana? Mending saya nggak bahas tentang itu. Kalau saya menyampaikan tentang hukumnya riba, nanti ada orang yang pelaku riba tersinggung. Terus gimana? Saya mending nggak nyampaikan tentang riba. Dan terus apa yang kau sampaikan? Yang setuju. Yang jamaah setuju, yang jamaah kalau saya sampaikan itu semuanya sepakat. Fadilah tabassum, keutamaan senyum. Ada yang tersinggung kira-kira kalau bahas ini? Ustadz ini bahas senyum. Tersinggung saya. Soalnya saya nggak pernah senyum. Gitu. Ada senang semua. Apalagi kalau ada yang memutarbalikkan hukum. Dia tahu itu haram, tapi karena dia ingin supaya jamaahnya ini tetap senang sama dia, berdusta. Dia katakan, boleh. Anggap saja yang hadir di sini ini adalah para pemusik-pemusik. Kemudian Anda bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana hukumnya musik? Kok saya pernah dengar Ustadz katanya haram? Saya mikir, kalau saya bilang haram, ini semua lari ini nanti. Gak diundang lagi saya di sini nanti. Saya nanti gak diundang lagi di sini. Kalau saya bilang haram, saya nggak. Padahal tahu dia hukumnya musik ini haram, tapi dia nggak berani mengatakannya. Kenapa? Takut. Apalagi live. Kalau ada follower saya di medsos yang juga pemusik dan saya mengeluarkan ucapan bahwa musik itu haram, wah nanti subscriber saya anjlok. Banyak yang unfollow, banyak yang dislike. Apalagi kalau orientasinya sudah dunia. Kalau banyak yang dislike, banyak yang unfollow, gak ono sing endorse. Ada nggak dai-dai seperti itu? Ada. Jangan dibilang nggak ada. Yang dikhawatirkan sama dia adalah masalah duniawinya dia. Dan maka nggak bisa dijadikan tolak ukuran seorang itu banyak followersnya atau tidak. Nabi SAW sudah mengatakan bahwa ahlus sunnah qillah. Ahlus sunnah itu memang sifatnya minoritas. Nabi mengatakan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a faqubalil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali lagi dalam keadaan terasing, maka beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang terasing itu. Memang itu sifatnya ahlus sunnah wal jamaah, al-ghurbah, keterasingan, sedikit, minoritas, gak ada masalah. Itu sudah menjadi sunnatullah. Baik, maka jumlah itu tidak bisa menentukan kebenaran. Yang sedikit juga nggak boleh Anda katakan pasti benar. Yang banyak juga tidak bisa Anda katakan pasti di atas kesalahan. Belum tentu juga, tapi ada kecurigaan di situ. Baik. Kemudian yang kedua, di antara kekeliruan sebagian orang untuk menentukan kebenaran adalah yaitu dia berdalil dengan mimpi. Dia berdalil dengan mimpi. Dia melihat dalam mimpinya bertemu Nabi SAW. Nabi mengucapkan suatu hadis, kemudian dia pegang ucapan Nabi tersebut, dijadikan sebagai landasan dia dalam beragama. Ini batil. Kenapa? Karena kata para ulama, mimpi itu ada 3 model. Namanya mimpi, al-ru'ya, ada 3 modelnya. Yang pertama adalah hadithun nafs, yaitu bisikan jiwa kita, proyeksi dari memori kita. Kita sebelum tidur, mungkin kita bertemu dengan orang ini, bertemu dengan orang ini. Atau mungkin sebelum tidur kita berselancar di dunia maya. Kita melihat ini, kita melihat itu. Di YouTube kita melihat ini, kita melihat itu. Di YouTube kita melihat ada orang yang lagi liburan ke Eropa. Kita melihat pemandangan-pemandangan bagus. Kemudian kita tidur. Nah, terkadang apa yang kita lihat sebelum kita tidur itu terproyeksi kembali ketika mimpi. Maka ini mimpi yang pertama, yaitu bisikan jiwa kita. Yang kedua adalah takhwif minasyaiton, yaitu tipu daya syaitan. Syaitan ikut bermain-main dalam mimpi tersebut. Setan datang dalam mimpi kita,
menjelma menjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengucapkan ucapan-ucapan yang batil, itu mimpi dari syaitan. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang berjumpa melihatku di dalam mimpinya, dia benar-benar sedang melihat aku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Persis seperti Nabi plak, nggak bisa. Yang bisa syaitan hanya mengaku-ngaku sebagai Nabi. Karena para salaf dahulu, ketika mereka mendapati ada seorang yang mengatakan berjumpa dengan Nabi, mereka mengatakan, siflana, coba sebutkan kepada kami bagaimana Nabi yang kau lihat di dalam mimpimu itu. Ada seorang tabi'in ini nggak pernah ketemu Nabi. Dia mengatakan kepada Abdullah bin Abbas bahwa dia berjumpa Nabi. Maka kata Abdullah bin Abbas, sifhulana, coba sebutkan bagaimana Nabi yang kau lihat di dalam mimpimu itu. Kemudian kata tabi'in ini, innahu yushbihul Hasan, dia itu mirip sama Al-Hasan. Maksudnya bukan Hasan bin Husain, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, Hasan masih hidup ketika itu, cucunya Nabi SAW. Maka dibenarkan sama Abdullah bin Abbas, na'am, innahu yushbihul Hasan, benar, Nabi itu memang mirip dengan Al-Hasan, dengan cucunya. Maka kita mempelajari bagaimana fisiknya Nabi, bagaimana perawakannya Nabi, bagaimana jenggotnya Nabi, bagaimana postur itu, dan seterusnya dari Syama'il Muhammadiyah, dari karakteristik fisiknya Nabi SAW. Maka yang kedua, terkadang syaitan menjelma menjadi Nabi SAW, kemudian mengeluarkan kesesatan-kesesatannya. Dan yang ketiga adalah busyra minallah, yaitu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf bermimpi, Allah sebutkan dalam surah Yusuf, inni ra'aitu fil manam, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku ada 11 bintang dan matahari bulan sujud kepadaku. Nah, itu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau nanti Nabi Yusuf alaihissalam akan menjadi seorang gubernur di Mesir, dan saudara-saudaranya beserta orang tuanya semua diboyong ke Mesir. Ya, itu mimpi yang ketiga, busyra minallah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagian orang menjadikan mimpi sebagai dasar untuk beragama. Apalagi kalau yang mimpi ini adalah gurunya. Kau dapat dari mana wirid-wirid seperti ini? Kau dapat dari mana zikir-zikir seperti ini? Oh ya, Nabi SAW mengijazahkan, itu bahasa mereka. Nabi mengijazahkan kepada guru saya wirid ini, wirid ini. Bahkan dulu sekitar awal tahun 2000 berapa gitu, saya waktu itu masih SMP, pernah dulu dapat di LAN, di Bemo itu, waktu pulang sekolah itu ada selebaran, dan itu viral. Mungkin antum juga pernah dapat pesan dari Syekh Ahmad, penjaga makam Nabi Muhammad. Ya, dia mengatakan di situ bahwa dia berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi berwasiat agar begini. Terakhirnya, sebarkan pesan ini kepada minimal 10 orang. Maka utangmu akan dilunasi, kau akan akhirnya difotokopi. Iya, itu yang saya dapat fotokopian. Dulu belum ada WA, jadi kalau pesan berantai, fotokopian. Satu dapat fotokopi, difoto lagi, disebarkan kepada orang. Nah, ini kizib. Ya, mereka mengatakan bahwa guru kami mendapatkan mimpi dari Nabi SAW. Padahal namanya mimpi itu sesuatu yang masih samar-samar, jamaah. Antum biasanya kalau habis mimpi, bangun-bangun, antum mengingat kembali apa yang antum alami dalam mimpi, itu pasti samar-samar kan? Saya di mimpi itu ketemu sama fulan. Terus saya ketemu sama fulan, terus saya pergi ke tempat ini. Ngapain saya ke tempat itu ya? Terus kok bisa saya kemudian tahu-tahu ada di tempat ini? Terkadang
apa yang kita alami di dalam mimpi nggak bisa kita ungkapkan secara penuh. Pasti ada sesuatu yang terpotong karena namanya mimpi ini akal kita sedang apa? Memori kita sedang nggak ada. Makanya orang yang sholat dalam keadaan tidur, orang yang zikir dalam keadaan tidur tidak dianggap sebagai ibadah. Karena statusnya orang yang tidur itu tidak berakal, tidak sadar. Sama juga kalau ada orang yang tidur, kemudian dia bermaksiat kepada Allah. Ketika tidur mungkin dia mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, maka tidak dihitung dosa. Karena dia dalam keadaan tidak sadar. Lah kok bisa ada orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi lewat jalur mimpi? Ketemu Nabi mengucapkan hadis, kemudian dia bangun tidur, dia meriwayatkan hadis itu kepada manusia. Nah, kalau ini dibenarkan, kesian Imam Bukhari, kesian Imam Muslim. Ya, para ulama-ulama itu, mereka menempuh perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain, menghabiskan umurnya untuk mencari hadis Nabi SAW. Berangkat dari Syam ke Irak, dari Irak ke Yaman, dari Yaman ke Hijaz. Belani ketemu sama orang-orang yang mendengar hadis Nabi SAW untuk mereka dengarkan langsung. Sampai berkelana keliling dunia. Ternyata di zaman sekarang ada orang yang cukup dengan tidur di kasur sudah langsung bertemu Nabi SAW tanpa perawi. Kalau Imam Bukhari kan ada sanadnya. Kalau ini enggak direct langsung Nabi SAW yang berucap kepada dia. Ini kizib. Dan ini laris. Laris. Apalagi kalau yang mengatakan ini katanya keturunan Nabi SAW. Dengan gelar Habib misalnya, lebih dipercaya lagi. Karena yang ketemu ini adalah cucunya Rasul SAW. Kemudian mengajarkan hal-hal yang dusta atas nama agama. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau sampai mengatakan, Idza ra'a ar-rajulu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam fi lailati tis'atin wa ishrina min Sya'ban. Apabila ada seseorang yang bermimpi ketemu Nabi SAW pada tanggal 29 malam 29 Sya'ban, dia mimpi ketemu Nabi SAW. Faqala ghadan as-shaum. Kemudian Nabi mengatakan di dalam mimpinya itu, besok sudah puasa, besok sudah 1 Ramadan. Maka kata Imam Nawawi, fala yasihu ayyasuma, maka tidak sah kalau dia berpuasa. Paham jamaah? Di antum tanggal 29 Sya'ban itu kan antara maghribnya nanti puasa, maghribnya nanti tarawih, ya kan gitu kan, sudah masuk Ramadan, besoknya berarti puasa, atau antara Sya'ban digenapkan menjadi 30. Ya, berarti lusanya lagi antum puasa. Paham ya kondisinya ya? Syariat kita menentukan masuknya Ramadan dengan apa? Ru'yatul hilal. Atau kalau tidak digenapkan Sya'ban menjadi 30. Nabi sendiri yang berucap ketika beliau hidup, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Itu sabda Nabi ketika Nabi masih hidup. Nah, kemudian ada sabda Nabi lewat mimpi. Maka mana yang diambil? Sabda Nabi ketika beliau hidup atau sabda Nabi waktu kita ketemu dalam mimpi? Mana yang diambil? Ketika beliau masih hidup. Karena agama ini sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Yang mungkin kata para ulama, Nabi SAW berjumpa dengan seseorang di dalam mimpi. Nabi hanya mengabarkan, memotivasi tentang perkara-perkara yang memang sudah ada dasar hukumnya dalam agama kita. Ada orang ketemu Nabi dalam mimpi, dia mengatakan, Nabi berpesan kepada dia, rajinlah kau sholat malam, bacalah Al-Quran, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, berkatalah jujur. Yang seperti ini diterima nggak? Diterima, karena sudah ada dasar hukumnya. Ketika dulu Nabi masih hidup, Nabi juga sudah mengatakan demikian, maka nggak ada masalah.
Yang jadi masalah ketika Nabi memunculkan dalam mimpi, Nabi mengatakan perkara-perkara muhdats, perkara-perkara baru di dalam agama. Maka ini tertolak. Ya. Dan ada yang lebih dusta lagi, yaitu seorang sufi, tokoh sufi yang bernama Ibnu Arabi. Ya, Ibnu Arabi ini punya kitab namanya Fususul Hikam. Terkenal kitabnya, karangan Ibnu Arabi. Ternyata Fususul Hikam adalah sebuah kitab yang didapatkan langsung dari Nabi SAW lewat mimpinya dia. Jadi dia bilang di Muqaddimah Fususul Hikam ini bahwa seluruh isi Fususul Hikam ini adalah perkataan Nabi yang aku nukil di dalam mimpiku. Ya, bayangkan itu kitabnya mungkin 200 halaman. Kok bisa ada orang, kalaupun memang benar dia mimpi ketemu Nabi, Nabi mengucapkan 200 halaman dalam, kok iso ngapal lo kabeh? Dan ternyata isinya itu adalah kesyirikan, kebid'ahan kebid'ahan di dalam agama. Bahkan yang lebih konyol dalam kitab Fususul Hikam itu disebutkan bahwa Fir'aun fil jannah. Fir'aun itu masuk surga. Kenapa? Karena Fir'aun Allah sebutkan dalam surah Yunus, ketika dia mau tenggelam, mau mati, dia mengatakan la ilaha illallah. Itu ada dalam surah Yunus. Falamma adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel wa ana minal muslimin, kata Fir'aun. Ketika dia tenggelam, dia mengatakan, aku beriman bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali sesembahannya Bani Israel, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Kata Ibnu Arabi, Fir'aun fil jannah karena menutup hidupnya dengan la ilaha illallah. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Fir'aun finnar. Ya, Fir'aun di dalam neraka. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Kata Allah, ketika didatangkan hari kiamat, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam siksa yang pedih. Tapi kata dia, Fir'aun fil jannah. Baik, kemudian yang ketiga, di antara kekeliruan dalam agama adalah yaitu seseorang mengukur kebenaran dengan tradisi nenek moyang. Ya, dengan tradisi nenek moyang. Nah, ini bukan hanya terjadi di zaman sekarang, tapi juga kaum-kaum terdahulu, kaumnya para nabi dan rasul terdahulu, mereka juga menganggap bahwa kebenaran itu datang dari nenek moyang mereka. Allah sebutkan dalam surah Yusuf, Zukhruf, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad, kepada setiap negeri kami utus seorang nadhir yang memberi peringatan. Ketika diberi peringatan, maka orang-orang yang sombong di antara mereka mengatakan bahwa inna wajadna aba'ana, sesungguhnya kami dapati nenek-nenek moyang kami berada di atas suatu ajaran. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami hanya sekedar mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang. Dan itu sampai sekarang disebutkan bahwa nenek moyang leluhur-leluhur itu tetap harus dilestarikan ajarannya, tetap harus diikuti ajarannya. Ya, memang nggak bisa kita pungkiri ya bahwa meluruskan atau menghapuskan ajaran-ajaran nenek moyang, terlebih memang ajarannya ini menyimpang di dalam syariat Islam, masuk kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meluruskannya itu bukan sesuatu yang mudah. Karena ini adalah sebuah kebiasaan yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Ya. Makanya nggak heran kalau semua kaumnya para nabi dan rasul, mereka problemnya itu ngotot ikut nenek moyang. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, ketika mereka didakwai, kaum Quraisy ini didakwai, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana.
ikuti apa yang Allah perintahkan, ikuti apa yang Allah turunkan. Mereka mengatakan, enggak, justru kami mengikuti apa yang sudah berjalan di tengah leluhur-leluhur kami. Itu sifat manusia seperti itu. Ibarat seperti misalnya ada suatu daerah yang tidak memiliki sumber mata air. Nggak ada mata air yang bisa mereka minum, yang bisa mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari, nggak ada. Kemudian tiba-tiba muncul mata air tapi keruh. Airnya itu keruh, terus rasanya juga nggak enak, terus juga pokoknya nggak enak airnya itu. Akhirnya orang-orang di negeri tersebut mau nggak mau mereka harus memanfaatkan air tersebut. Maka jadilah sejak saat itu air itu dimanfaatkan untuk minum, untuk masak, untuk mencuci dan yang lainnya. Pakai air kotor itu. Mereka sudah terbiasa minum air kotor itu. Berjalan generasi dari generasi ke generasi, mereka tetap minum air kotor itu. Anak, cucu, cicit, mereka semua minum air kotor itu. Tiba-tiba suatu zaman muncul seseorang di tengah-tengah mereka yang memberikan mereka sejernih-jernihnya air, sebersih-bersihnya air. Nah, ini air butek, tapi enak ini. Kemudian ada seseorang yang memberikan kepada mereka, menunjukkan kepada mereka, itu loh, di sebelah sana ada air bersih, jernih airnya, menyehatkan untuk diminum. Daripada kalian minum air kotor ini, mending kalian minum air bersih. Air bersih ini baru. Maka apa kata mereka? Enggak, lebih baik kami tetap minum air kotor ini. Kenapa? Inilah yang sudah berjalan di tengah kami, di tengah nenek moyang kami. Nenek moyang kami semuanya minumnya air ini. Ente datang-datang tahu-tahu bawa air. Itu permisalan ya. Wallahu a'lam kalau terjadi di suatu daerah, wallahu a'lam. Tapi itu permisalan gambaran dakwahnya Nabi SAW di tengah orang-orang kafir Quraisy. Nenek moyang mereka berjalan di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terbiasa dengan kesyirikan tersebut. Datang Nabi SAW membawakan ajaran yang putih bersih, ajaran yang jernih. Tapi apa jawaban mereka? Enggak. Lebih baik kami mengikuti nenek-nenek moyang kami. Terjadi juga enggak di negeri kita? Apalagi kita tahu bahwa nenek moyang kita di Indonesia juga itu terpengaruh dengan ajaran-ajaran animisme, dinamisme. Islam tidak melarang tradisi leluhur. Ya, Islam tidak datang untuk menghanguskan semua tradisi, tidak. Tapi Islam datang untuk memfilter mana tradisi-tradisi baik yang harus kita pertahankan dan mana tradisi-tradisi yang memang syirik, memang maksiat yang harus kita tinggalkan. Kemudian bantahannya juga, kalau mereka mengatakan nenek moyang itu pasti di atas kebenaran, maka bawakan kepada kita dalil yang menunjukkan bahwa nenek moyang itu maksum. Yang maksum nenek moyang atau nabi? Nabi. Nenek moyang nggak maksum, kecuali kalau ada dalil mengatakan, oh enggak Ustaz, babai kita orang biar ini sudah disebut sama Allah mereka maksum. Oh nggak apa-apa, tak melok kita orang. Tapi nggak ada, mereka manusia biasa, bisa salah dan bisa benar. Kemudian bantahan kita yang berikutnya juga, kalaupun kalian mengikuti nenek moyang itu adalah tolak ukur kebenaran, maka jawaban kita, nenek moyangnya siapa? Islam itu bukan cuma ada di Indonesia, Islam itu ada di seluruh dunia. Terus nenek moyangnya siapa yang mau diikuti? Nenek moyang kita berbeda dengan nenek moyangnya kaum muslimin yang ada di Saudi, beda dengan kaum muslimin yang ada di Syam, beda dengan kaum muslimin yang ada di Eropa misalnya. Terus yang mana yang kita ikuti? Bahkan nenek moyang kita di Indonesia sendiri itu beda-beda tradisinya. Sukunya juga banyak berbeda-beda. Nenek moyangnya orang Jawa beda dengan nenek moyangnya orang misalnya orang Sunda, beda lagi dengan nenek moyangnya orang Madura dan seterusnya. Maka nenek moyang siapa yang diikuti? Oh ini yang Jawa ini, Toib, nenek moyangnya orang Jawa juga beda-beda antara generasi satu dengan generasi yang berikutnya.
Terus yang mana jadinya? Tolak ukur kebenaran akhirnya jadi ambiar gitu loh. Jadi bias. Padahal agama Islam yang diturunkan oleh Allah ini jelas atau tidak? Jelas. Akhirnya tolak ukur jadi nggak jelas. Gara-gara mereka punya standar yang salah. Dan ini sampai jam berapa ini? Sampai jam 6. Nggak ada tanya jawab ya? Hah? Ada? Materinya saja belum habis. Kemudian yang keempat, di antara kekeliruan dalam beragama adalah yaitu seseorang menganggap kebenaran itu adalah dilihat dari hartanya yang banyak. Ya, dari status sosial. Bukan cuma harta saja ya, status sosial, entah itu fisiknya yang bagus, ya, atau kondisi ekonominya yang bagus, kehidupannya yang mapan. Nah, itu dijadikan hujah kalau dakwahnya dia itu di atas kebenaran. Ya. Para nabi dan rasul terdahulu, mereka juga mendapati ujian yang serupa. Nabi Muhammad SAW misalnya, orang-orang kafir Quraisy, mereka menganggap bahwa Nabi SAW bukanlah seorang utusan Allah. Kenapa? Karena Nabi nggak punya status sosial. Sedangkan kita adalah para pembesar-pembesar, para tokoh-tokoh. Seandainya memang Allah mengutus para rasul, tentu itu dari golongan kita. Tentu kita yang lebih berhak untuk menyandang gelar rasul karena kita hartanya lebih banyak. Itu diucapkan oleh Abu Jahal. Kok malah Muhammad yang nggak punya status sosial yang dijadikan rasul? Maka berarti Muhammad ini pendusta. Demikian juga Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh kaumnya Nabi Nuh pernah mengatakan kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Anu'minu laka wattaba'akal arzalun." Dalam surah Asy-Syu'ara Allah mengatakan, mereka mengatakan, "Wahai Nuh, apakah kami orang-orang kaya ini disuruh beriman kepadamu sedangkan pengikutmu itu orang-orang miskin?" Pengikutnya Nabi Nuh ini orang-orang aradhil, orang-orang miskin. Dan kami orang-orang kaya terus disuruh beriman, mengikut sama golongannya orang-orang miskin. Enggak, kebenaran itu ada pada yang kaya. Coba lihat pengikutmu itu, yang ikut kau cuma orang-orang miskin, berarti kau di atas kebatilan. Ya, ini terjadi di zaman dahulu. Sampai zaman sekarang juga ada orang yang mengukur kebenaran itu dilihat dari hartanya. Lihat Ustadz Fulan itu, yang kau syirik-syirikkan, yang kau bid'ah-bid'ahkan, lihat dia hartanya banyak. Usaha ini sukses, usaha ini sukses. Coba lihat itu, yang ceramahnya bid'ah, syirik, gak sugi-sugi. Atau ada lagi yang lucu, yang kita lihat beberapa poster-poster di medsos ini. Jadi ada foto-foto ulama-ulama mereka. Ya. Foto-foto syekh-syekh mereka, ulama-ulama mereka, habib-habib mereka, dipilih sing ganteng-ganteng. Ya. Dengan wajah yang tersenyum, sumringah gitu. Ulama Ahlus Sunnah. Terus sebelahnya adalah syekh-syekh Wahabi. Ya, diambil gambar pokoknya syekh-syekh yang hitam. Ada seorang dai di Saudi itu hitam. Kemudian yang wajah-wajahnya mencurang, termasuk diantaranya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Iya, ketika Ustadz Yazid ceramah dengan lantang, dengan wajah yang garang, itu dipampang sama lihat, Wahabi mukanya serem. Itu dijadikan tolak ukur sama dia. Oh, berarti yang ganteng itu yang benar, yang serem itu salah gitu tolak ukurmu. Ini gimana ini tolak ukur kebenaran kok dari gantengnya itu? Coba akal mana yang bisa membenarkan tolak ukur kebenaran itu dilihat dari rupa? Ini saking parahnya kebodohan mereka. Nggak bisa membantah hujah-hujah ahli sunnah, akhirnya memprovokasi dengan itu tadi mengkomparasikan wajah, mengkomparasikan rupawan atau tidak. Maka berarti itu di atas kebenaran. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian juga diantara kekeliruan dalam beragama yaitu menganggap sesuatu itu benar, tolak ukurnya dengan keberhasilan. Ya, sesuatu itu dianggap benar, diukur dari apa? Keberhasilan, berhasil. Oh, berarti kalau berhasil itu maka benar. Contoh misalnya ada orang yang berdakwah dengan musik. Ya, berdakwah dengan alat-alat musik, musik-musik religi. Dan ternyata berhasil membuat orang dapat hidayah. Ustaz, dulu saya ini luar biasa. Sholat gak pernah, mabuk tiap hari, zina tiap hari, bergelimang dengan dosa. Ramadan gak tahu poso. Tapi begitu saya dengar albumnya Fulan, saya langsung tobat, berhenti maksiat, rajin sholat, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini diambil kesimpulan bahwa berdakwah lewat musik itu adalah hak, benar, karena ampuh untuk membuat orang bertobat. Paham di sini maksudnya pendalilannya? Ya. Nah, ini nggak bisa dijadikan tolak ukur. Keberhasilan tidak serta-merta menjadikan caranya menjadi benar. Ya, keberhasilan tidak serta-merta menjadikan seseorang itu caranya, metodenya menjadi benar. Contoh misalnya, ada seseorang yang dia bertobat kepada Allah gara-gara perbuatan maksiatnya. Dan itu kisah nyata. Ada seorang wanita, dia itu pezina. Ya, dia ini seorang pezina. Kemudian dia berzina dengan seorang laki-laki. Ternyata dari perzinahan tersebut, akhirnya ya sudah, yang wanitanya ini hamil, kemudian akhirnya yang laki-laki ini menikah dengan wanita tersebut. Sebelumnya laki-laki ini gemar untuk berzina. Dia gemar berzina sana, berzina sini, berzina sana. Tapi gara-gara zina yang terakhir ini sampai akhirnya yang wanita ini hamil, kemudian dia nikahi, maka jadilah dia hidup berumah tangga. Nah, gara-gara berumah tangga ini dia sudah stop berzina. Maka apakah bisa dikatakan bahwa untuk supaya kau stop maksiat kepada Allah, kan biasanya orang kalau sudah berumah tangga ini kan rajin membenahi dirinya, kan gitu kan? Apalagi kalau sudah ada anak, nanti anak ini nyontoh bapaknya, maka bapaknya mau nggak mau harus memperbaiki diri. Akhirnya bapaknya rajin ibadah, bapaknya rajin taklim ke masjid, tobat dari semua maksiatnya. Titik awalnya dari apa tadi? Dari zina. Maka apakah dibenarkan bapaknya ini kemudian mengatakan, kau kalau pengen seperti saya, rajin ibadah, taat kepada Allah, kau zina dulu. Iya, kau zina dulu. Nanti ketemu sama orang, perempuannya ini hamil, rabien, kawino sama perempuan itu. Nah, nanti kalau sudah berumah tangga, lama-kelamaan kau akan menjadi baik. Iya. Apakah kemudian bisa dibenarkan? Ya bisa. Maka namanya dakwah itu tetap mengikuti pakem yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh seorang membuat metode-metode dakwah meskipun berhasil. Ya, meskipun berhasil. Contoh sederhananya dalam masalah dunia saja. Dalam masalah-masalah duniawi, seorang berhasil tidak serta-merta menjadikan keberhasilannya itu sebagai cara yang dibenarkan. Ada orang misalnya, dia itu berhasil berangkat melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, naik sepeda motor. Dari Surabaya ke Jakarta naik sepeda motor, gak pakai helm, gak bawa SIM, gak bawa STNK. Sampai Jakarta selamat, gak kena tilang, gak kecelakaan. Ya. Maka apakah caranya dia ini akhirnya jadi cara yang benar dibenarkan? Fulan saja bisa kok. Terus akhirnya diikuti sama sebagian orang? Gak bisa. Ya, maka keberhasilan tidak menjadikan seseorang membenarkan hal tersebut. Sama halnya juga dengan seorang berhasil doanya dikabulkan dari pengalaman. Ini poin tersendiri sebenarnya, cuman karena nyambung dengan poin ini. Dia berdalil dengan pengalaman dia.
saya kalau berdoa di masjid Gria Permata Ilmu ini cepat dikabulkan sama Allah. Iya. Nek nang masjid liyane ku angel. Tapi begitu saya mengangkat tangan di masjid Gria Permata Ilmu ini, keluar dari masjid permintaan saya langsung dikabulkan. Saya gitu. Berhasil ya dakwahnya dikabulkan, doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul pemikiran, berarti berdoa di Gria Permata Ilmu ini lebih afdol daripada di tempat lain. Kenapa? Saya sudah mempraktekkan. Banyak yang seperti itu. Hanya ada spot-spot tertentu yang diyakini doa di situ mustajab tanpa dalil. Kita bicara yang tanpa dalil. Kalau kita bicara dengan dalil, naam kita benarkan. Berdoa di Ka'bah, ya itu kita benarkan. Memang tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Tapi kalau dari experience, dari pengalaman dia, itu nggak bisa dibenarkan. Ya, nggak bisa dijadikan sebagai landasan. Ya, sebenarnya masih banyak di sini pembahasan-pembahasan tentang kekeliruan dalam beragama, seperti seorang berpegang dengan ketergelinciran ulama. Ya, para ulama tergelincir dijadikan pegangan. Oh, musik ada yang bolehin kok, Imam Ibnu Hazm. Khamr ada yang membolehkan kok, para ulama-ulama dari mazhab Hanafiyah. Bahkan nikah mut'ah juga ada yang membolehkan. Nah, nyari ketergelinciran ulama ini, kata para ulama, man tatabba'a tazandaqa. Barang siapa yang suka berpegang dengan ketergelinciran ulama ini, dicari-cari ketergelincirannya, kemudian dijadikan sebagai pegangan, dia menjadi zindik. Jadi zindik orang-orang seperti ini. Sukanya ya cari-cari ketergelinciran ulama. Ini ada pembahasan tersendiri. Wallahu a'lam. Ada sisa waktu 5 menit. Nggak ada yang nanya ya? Oh, ada. Mana? Ada seseorang juga yang mengatakan sudah ngaji lama, berteman bahwa yang Imam Ibnu Hazm tadi itu bahwasanya musik itu diperbolehkan gitu. Iya. Pertanyaannya? Padahal dia sudah lama ngaji. Iya. Yaitu orang-orang yang suka mencari-cari ketergelinciran ulama untuk membenarkan perbuatan batilnya. Ulama adalah seorang manusia biasa. Ya, bisa benar, bisa salah. Imam Malik mengatakan kullun yukhad wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua manusia ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali orang yang ada di kuburan itu. Dia menunjuk kuburnya Nabi SAW. Ya, maka siapapun ulama itu ada sisi ketergelincirannya, itu pasti ada, nggak maksum. Wajib ulama itu bisa salah, itu wajib. Ya, memang seperti itu sunnatullah. Ya, memang seperti itu sunnatullah. Tidak ada ulama yang tidak memiliki ketergelinciran. Kita bicara di sini ulama yang ahlus sunnah, ulama yang di atas akidah sahihah, ulama yang di atas manhaj as-salaf. Kita nggak bicara ulama-ulama ahlul bid'ah, enggak. Kita tidak membicarakan ulama-ulama dari kalangan ahli bid'ah, ulamanya Jahmiyah, Mu'tazilah, ulamanya Syiah, enggak. Yang kita bicarakan di sini ulama ahlus sunnah, meskipun mereka di atas manhaj salaf, terkadang ada ketergelinciran mereka. Bahkan para sahabat juga. Ya, para sahabat juga memiliki pendapat-pendapat yang salah di situ. Seperti misalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas menganggap riba yang diharamkan hanya riba nasi'ah. Sedangkan riba fadl itu tidak, beliau berpendapat diperbolehkan. Padahal kita tahu bahwa baik riba nasi'ah ataupun riba fadl, dua-duanya haram. Demikian juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau punya ijtihad bahwa berwudu harus juga memasukkan air ke mata. Itu ijtihadnya Abdullah bin Umar. Diingkari oleh banyak para sahabat. Nah, itu ketergelinciran Abdullah bin Umar. Abdullah bin Mas'ud juga punya ijtihad pendapat ketika tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabi. Kan biasanya gitu kan? Tapi kalau nabinya sudah wafat, diganti dengan assalamu ala nabi. Nggak pakai assalamu alayka, enggak. Kalau alayka ini berarti salam atasmu, wahai Rasulullah.
Karena Rasulullah sudah wafat, maka diganti assalamu ala nabi. Semoga keselamatan atas nabi. Diganti dengan kata ganti orang ketiga, bukan kata ganti orang kedua. Itu pendapat ketergelinciran. Bahkan kalau kita lihat kitab-kitab ikhtilaf para ulama seperti Bidayatul Mujtahid yang dikarang oleh Ibnu Rushd. Di situ dibawakan banyak khilaf di antara para ulama sampai-sampai pada masalah tadi kita sebutkan ada di antara ulama Ahlus Sunnah yang juga membolehkan nikah mut'ah. Terus apakah antum ambil pendapatnya? Kan ada ulama yang membolehkan nikah mut'ah. Terus cari perempuan buat dinikahi secara mut'ah. Nah bisa. Maka sama dengan musik tadi ada ketergelinciran yaitu dari Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Dan memang Al-Imam Ibnu Hazm itu banyak di antara ketergelinciran beliau yang diluruskan oleh para ulama. Bukan hanya dalam masalah musik. Ya bahkan dalam masalah akidah juga beliau banyak dikritik oleh para ulama. Terlepas dari beliau adalah seorang alim yang tetap kita hormati, tetap kita muliakan. Namun kesalahan-kesalahan beliau, ketergelincirannya tidak boleh kita ikuti. Ya, termasuk di antaranya adalah masalah musik. Beliau mendhaifkan, melemahkan hadis tentang musik. Padahal hadisnya ada di dalam riwayat Imam Bukhari. Nabi mengatakan la tattabi'an, Nabi SAW mengatakan la yakunanna aqwam, akan ada suatu kaum yastahilluna al-hira wal khamra wal harira wal ma'azif, yang akan menghalalkan khamr, sutra, ya, kemudian ma'azif, alat-alat musik. Ya, disejajarkannya alat musik dengan perkara-perkara tersebut menunjukkan keharamannya. Tapi kata Imam Ibnu Hazm, itu hadisnya dhaif. Padahal 4 mazhab sepakat tentang haramnya musik ini. 4 mazhab sepakat tentang haramnya musik ini. Termasuk diantaranya mazhab Asy-Syafi'i. Di negeri kita orang-orang gembar-gembornya mazhabnya apa? Asy-Syafi'i. Tapi mereka paling jago nyanyi. Ya. Kalau ditanya mazhabmu apa? Mazhab Syafi'i. Tapi paling nomor 1 kalau urusan nyanyi-menyanyi. Kalau urusan lagu mereka inilah pentolan-pentolannya. Padahal ulama-ulama Syafi'iyah termasuk Imam Syafi'i rahimahullah tegas mengharamkan musik, nyanyian-nyanyian. Maka nggak boleh diikuti pendapatnya. Wallahu a'lam. Nah, mengenai poin yang ketiga, masalah nenek moyang saya. ya. Kita punya orang tua dulu pernah mengajarkan kepada anaknya sesuatu yang saat ini kita sendiri salah, tapi bagi saudara yang lain dianggap benar. Nah, kita agar orang tua itu tidak terus mendapatkan dosa misalnya perkara itu, kita sudah nasihatin saudara kita yang lain tetap ini peninggalan orang tua harus kita yang ini diuruskan karena itu juga untuk kebaikan. Itu gimana? MLM dosa ya, dosa jariah. Makanya di antara hal yang patut untuk kita syukuri yaitu adanya membantah, bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang. Itu tujuannya adalah untuk memutus mata rantai MLM ini. Makanya kita berterima kasih kalau ada orang yang membantah penyesat-penyesat umat ini. Sebenarnya dia baik. Ya, membantah, mentahdzir penyesat-penyesat umat ini itu kebaikan. Kenapa? Supaya kesesatannya tidak banyak diikuti manusia sehingga dosa jariahnya dia berkurang. Tapi manusia menganggap oh kurang ajar dia ini. Sukanya mentahdzir, sukanya membantah. So, kalau dilihat dari sisi yang lain itu baik. Ya, maka seorang berusaha untuk sekedar menyampaikan, karena kita tidak ditugaskan untuk merubah jamaah. Tidak ada perintah dari Allah kita diwajibkan merubah seseorang sampai benar dia. Enggak. Kita hanya diperintahkan untuk mengajak, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Rabbmu. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita hanya diperintahkan, tapi tidak diwajibkan kita, dibebankan kepada kita merubah orang tersebut. Ya, maka kita sampaikan
dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, ya, bahwa apa yang diwasiatkan oleh orang tua adalah sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan. Jelaskan sisi pendalilannya, di mana letak kesalahannya dengan ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Kalau nggak bisa, maka coba berpikir dengan logika. Ya, diajak berpikir dengan logika. Sambil dimintakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Kau tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang kau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Oke, itu mungkin wallahu a'lam. Cukup jamaah ya, lebih jam 6 ya. Baik jamaah, hadza wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri perjumpaan kita. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.